Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang baru pertama kali nemu akun YouTube ini, jangan lupa untuk like video-video yang ada di akun YouTube gua ini, dan jangan lupa komen dan share video-video ini kalau video ini bermanfaat. Dan juga buat lo semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lo semua nggak ketinggalan video-video terbaru Rahman. Untuk subscribe, gua hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih udah subscribe. Jadi teman-teman, di video kali ini Rahman mau bahas tentang kebiasaan-kebiasaan baru yang Rahman dapatin selama 2 tahun tinggal di Jakarta. Jadi kurang lebih sekitar dari tahun 2020 sampai sekarang Rahman kan datang di Jakarta untuk kuliah. Nah, di sini selama 2 tahun Rahman tinggal di Jakarta, Rahman ngerasain dan mendapati beberapa kebiasaan-kebiasaan baru yang baru Rahman temukan ketika di Jakarta, dan hal tersebut nggak ada ketika Rahman lagi di daerah. Jadi kalau menurut gue sendiri ya memang hal wajar ya kalau misalnya kita sebagai orang rantau atau kita sebagai orang yang baru terus datang ke suatu daerah, terus kita ngedapatin kegiatan-kegiatan atau hal dan kebiasaan-kebiasaan yang orang di daerah tersebut lakuin dan belum pernah kita temuin di tempat kita sendiri. Nah, kayak yang gue ngerasain sendiri selama gue 2 tahun ada di Jakarta. Jadi ya gue sendiri sebagai mahasiswa yang emang berasal dari daerah dan berasal dari desa, terus datang ke kota besar kayak Jakarta, pasti kita ada menemuin banyak hal yang mungkin bikin kita kaget, atau istilah anak-anak zaman sekarang yaitu culture shock. Wow. Jadi ada beberapa hal nih yang memang bikin gua ngerasa kaget dan gua bertanya-tanya, what? Yang kayak gini ada di Jakarta gitu. Soalnya gue nggak pernah nemuin gitu di daerah gue gitu. Apa aja hal tersebut, gue udah ngerangkum 5 kebiasaan masyarakat di Jakarta yang belum pernah gue temuin di daerah gue. Yang pertama, cewek ngerokok. Jadi pas gue pertama kali datang ke Jakarta, gue tuh kaget ketika gue ngeliat banyak banget cewek-cewek tuh ngerokok. Dan itu tuh adalah hal yang biasa yang dilakuin di tempat umum gitu. Jadi kayak biasa aja gitu kalau cewek-cewek tuh ngerokok di depan umum. Sedangkan kalau gue di daerah itu kayak cowok aja kalau dia ngerokok di bawah umur itu dikatakan anak yang nakal. Apalagi kalau cewek itu udah istilahnya udah bisa dikatakan kayak cewek yang bener-bener nakal banget deh, yang pergaulannya bebas banget kalau misalkan dia udah ngerokok. Sedangkan di Jakarta sendiri, cewek mau dia pakai hijab ataupun nggak pakai hijab, tetap banyak juga yang ngerokok gitu. Jadi kayak di Jakarta tuh cewek yang ngerokok itu adalah hal yang wajar banget. Yang kedua, cara berpakaian. Memang ya, Jakarta kan adalah daerah ibu kota, dan juga daerah-daerah sekitarnya merupakan daerah penyangga Jakarta yang dimana kehidupan mereka ya sama seperti kehidupan orang-orang di Jakarta gitu kan. Sedangkan gua sendiri mahasiswa yang datang dari daerah ya memang sedikit kaget ketika gua ngelihat gaya dan cara berpakaian orang-orang di Jakarta, dimana mereka kayak bener-bener ngerasa bebas gitu untuk mengimprove bagaimana cara mereka berpakaian, karena mereka merasa bahwa pakaian itu ya menunjukkan kepribadian gua dan terserah gua mau pakai kayak gimana gitu. Jadi kayak keren aja sih kalau menurut gua. Sedangkan kalau di daerah itu kayak pakaian itu kayak masih terkesan agak kaku dan gaya pakaiannya itu enggak sebagus pakaian orang-orang di kota gitu. Oleh karena itu gua ngerasa keren aja ngelihat style dan cara berpakaian orang-orang di Jakarta. Dan juga hal yang paling gua salutin adalah di Jakarta itu kehidupan dan lingkup circle orang-orang di Jakarta itu nggak ada yang saling komen satu sama lain mengenai pakaian dan cara berpakaian orang lain gitu, karena mereka menganggap ya udah kalau dia enjoy sama pakaiannya dia berarti dia suka dengan cara berpakaian seperti itu gitu. Makanya gue seneng banget dengan pola pikir dan cara berpakaian orang-orang yang ada di daerah Jakarta. Yang ketiga, makanan warteg.
Jadi ini jujur gue ada cerita lucu banget nih tentang makanan warteg. Jadi gue kan kalau di daerah gue sendiri di Bima itu kayak kita kalau mau makan dan lapar ya udah kita bisa beli nasi bungkus dengan harga goceng. Nah di nasi bungkus harga goceng itu kita udah dapat nasi, dapat sambel, terus kita udah dapetin sayur, dapetin mie goreng, terus dapetin satu potong ayam. Sedangkan ketika gue datang di Jakarta sendiri dan gue kan kayak nggak nemu kayak warung nasi ya kita cuman kayak nemunya itu warteg gitu, warung Tegal, dimana ya emang warung Tegal itu atau warteg itu tersebar di semua tempat di Jakarta gitu kan. Nah yang bikin kagetnya gue adalah harga ketika kita makan di warteg gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita datang ke warteg itu kita makannya itu harganya itu beda-beda, kayak harga nasi, ada harga ikan, ada harga sayur, ada harga ayam, ada harga daging. Jadi itu tuh semua kehitung beda-beda gitu. Dan gue bener-bener jujur kaget banget gitu pas gue pertama datang ke warteg terus ditanya mau makan pakai apa, terus kan gue kayak mau pakai ikan, mau pakai ayam, mau pakai telur, mau pakai tahu, dan pas dikalkulasiin harganya tuh gue sedikit kaget karena gue pikir what, berarti harganya dihitung beda-beda ya gitu. Ternyata ya memang kalau kita makan di warteg caranya kayak gitu guys, nggak kayak di daerah yang kalau kita mau makan lapar tinggal ke warung nasi duit goceng atau nggak 10.000 kita udah bisa dapetin makanan super enak dan kenyang. Keempat, ngomong jorok atau bahasa kasar. Jadi ya mungkin hal yang wajar kali ya ketika kehidupan orang-orang di ibu kota dengan kerasnya kota metropolitan ini, dimana orang-orang jadinya udah kebiasaan banget untuk ngomong bahasa kasar dan bahasa-bahasa yang jorok kayak misalnya bego, goblok, anjing, dan lain-lainnya gitu ya. Dan itu merupakan hal yang bikin gue kaget ketika pertama kali gue datang di Jakarta, karena gue sendiri di daerah, orang tua gue dan lingkungan keluarga gue nggak membiasakan gue untuk bicara hal-hal yang seperti itu. Dan kayak orang-orang di sekitar dan juga masyarakat ketika kita mengeluarkan bahasa-bahasa seperti itu, ya itu tuh kayak bahasa yang nggak bener dan bahasa yang merendahkan martabat orang lain gitu. Sedangkan di Jakarta ya kayak ngomong bahasa-bahasa kayak gitu tuh itu tuh udah nggak perlu kita anggap sebagai bahasa kotor gitu, karena kayak mereka tuh ngerasa bahwa kata-kata itu tuh merupakan kata-kata pelengkap gitu di dalam komunikasi. Misalnya kayak lu ngerjain cepet dong, kayak bego banget sih lu, misalnya kayak gitu. Dan itu tuh kayak bagi mereka orang-orang di sini tuh adalah hal yang biasa dan bukan bermaksud atau bertujuan bahwa gue lagi mau ngomong jorok dan menghina lu gitu. Enggak. Jadi mereka tuh kayak ngerasa bahwa ya udah itu tuh kayak cuman kata-kata pelengkap aja gitu di dalam pembicaraan, yang kalau dari diri gue sendiri ngerasa itu nggak perlu banget sih digunakan dalam komunikasi. Yang kelima adalah makan gorengan. Jadi ketika gue datang ke Jakarta, gue sedikit kaget ketika gue ngelihat bahwa gorengan itu merupakan sesuatu yang penting banget nih bagi orang-orang yang ada di Jakarta. Apalagi kayak gini nih, kayak lagi bulan puasa. Bagi mereka itu makan gorengan tuh sesuatu yang wajib dan fardu banget gitulah untuk membatalkan puasa mereka gitu. Jadi setelah meminum air dan kurma, makan gorengan itu merupakan sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan gitu di dalam kegiatan berbuka puasa. Bahkan orang-orang di sini itu kayak makan nasi itu nanti kayak habis sholat taraweh, habis sholat isya, baru gue makan nasi, baru mereka makan nasi. Sedangkan gorengan itu hal yang penting banget untuk dimakan gitu ketika berbuka puasa. Sedangkan bagi gue di daerah, ya kita kalau misalnya udah azan, makan kurma, minum air, ya udah habis itu langsung makan nasi. Dan setelah makan nasi baru kayak makan makanan yang manis gitu, kayak kolak, kayak sirup dan lain sebagainya gitu. Oke, teman-teman semua, jadi itu 5 kebiasaan baru yang gue ketemuin ketika gue ada dan tinggal di Jakarta. Terima kasih buat lu semua yang udah nonton video-video yang ada di channel YouTube gue. Buat lu semua yang pengen support gue dari awal, jangan lupa like, komen, dan share video-video ini kalau lu rasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe YouTube ini, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis. Terima kasih, gue Rahman Uwais. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.